warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khaira huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatannya dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita masih kumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan hingga kita bisa mempelajari tentang perkara agama kita. Pada kesempatan lalu kita telah menyelesaikan tafsir muyassar dari surat Al-Fatih. Insyaallah taala kita akan masuk pada surat Muhammad, surat ke-47, dan dibaca dari ayat pertama hingga ayat 3. Siapa yang baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Jazakallah khair, barak fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Muhammad. Insyaallah kita akan jelaskan sedikit tentang yang terkait dengan surat Muhammad. Kita baca tarjamah dulu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Muhammad ini, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah, orang-orang yang kafir, orang-orang kafir, wa saddu, orang-orang yang menghalangi manusia, an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, adalla a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala amalan mereka. Dia akan Allah Subhanahu wa taala jadikan batal amalan-amalan mereka. Walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus shalihat, dan mengerjakan kebaikan, mereka mengamalkan amal saleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan mereka
beriman kepada apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal haq, dan itulah ya kebenaran, min rabbihim, ya dari Tuhan mereka, kaffara anhum sayyiatihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan kafar. Di sini kafar yaitu apa? Akan menghapus, ya kaffara anhum itu menghapus kesalahan-kesalahan mereka, sayyiatihim itu dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan mereka. Kemudian ayat yang ketiga, dzalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Yang demikian itu ya dikarenakan bi anna, yakni ba sababiyah, ya dikarenakan ya sungguhnya orang-orang kafir ittaba'ul batil, yaitu orang-orang kafir mereka mengikuti kebatilan, itu mereka mengikuti kesesatan. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa min rabbihim. Adapun ya sungguhnya orang-orang yang beriman mereka mengikuti kebenaran dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Kadzalika yatribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala yang membuat perumpamaan-perumpamaan. Yatribullah, ya amsal di sini apa? Membuat perumpamaan, yakni membuat permisalan ya bagi manusia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan-permisalan bagi manusia. Kemudian terkait dengan surat Muhammad ini, nama surat ya sebagaimana ya telah disebutkan, yaitu surat Muhammad. Ya, namanya adalah surat Muhammad. Kemudian jumlah ayat ya sebagaimana disebutkan juga, yaitu 28 ayat. Kemudian penjelasan tentang apakah surat Muhammad ini Makkiyah atau Madaniyah. Ya, surat Muhammad itu adalah surat Madaniyah. Ya, bahkan dihakayatkan ya dinukilkan ijma atas yang demikian itu. Yaitu bahasanya surat Muhammad adalah surat ya Madaniyah. Kemudian terkait dengan maksud dari surat ini, termasuk dari paling penting maksud dari surat ini adalah at-targhib fil jihad fisabilillah, yaitu dorongan untuk melakukan ya jihad fisabilillah, wa qitalil musyrikin, dan juga memerangi orang-orang musyrik, ya kemudian apa? Wa kasri saukatihim, yaitu mematahkan kekuatan mereka, yaitu mematahkan kekuatan atau menghancurkan kekuatan orang-orang kufar dan orang-orang musyrik. Wa bayani su'i akibatihim, ya dan penjelasan ya keburukan akibat ya untuk mereka. Itu keburukan bagi orang-orang yang ya tidak ya berjihad fisabilillah ya dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula akibat buruk ya bagi orang-orang musyrik. Akibat buruk bagi orang-orang musyrik. Kemudian di antara maksud dari surat ini yaitu al-kasfu an ahwalil munafikin, yaitu menyingkap, membongkar ya tentang keadaan orang-orang munafik. Ya, karena orang-orang munafik ini berada ya di tengah-tengah kaum muslimin ya, karena mereka ya menampakkan keislaman ya, kan tapi mereka apa? Menyembunyikan kekufuran. Ya, ini ya sudah ada sejak dari dahulu. Ya, zaman Rasulullah SAW ya ada orang-orang munafik yang mereka apa? Dohirnya itu yang tampak bahasanya mereka beriman, kemudian batinnya mereka ya kufur. Ini munafik akbar, yaitu munafik yang besar yang membatalkan keimanan. Dan juga sifat-sifat mereka ya wa usafihim, dan juga sifat-sifat mereka, dan juga wa tahdhiru minhum, yaitu peringatan dari mereka, yaitu supaya waspada dari ya orang-orang munafik. Begitu pula disebutkan dalam Mukhtasar ya bahasanya termasuk dari maksud ya surat Muhammad ini adalah tahridul mu'minin alal qital, yaitu dorongan ya pada orang-orang yang beriman untuk melakukan ya qital, itu peperangan. Kemudian apa? Taqwiyatun lahum, ya, dan juga ya
sebagai penguatan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala, wa tauhinan lil ya takwiyatan lahum, yaitu sebagai penguatan bagi mereka, yaitu dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwiyatan lahum, yaitu untuk ya menghancurkan, ya mematahkan kekuatan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, ya, dan juga tujuannya adalah wa tauhinan lil kafirin, yaitu untuk apa? Ya melemahkan ya orang-orang kafir, yaitu untuk menghancurkan ya kekuatan ya mereka. Kemudian di antara pembahasan yang terdapat di dalam surat ya Muhammad, bahwasanya pembahasan yang ya terpenting dari surat Muhammad ini adalah penjelasan tentang akibat buruk, bayan su'i akibatil kafirin, yaitu penjelasan tentang akibat buruk ya bagi orang-orang kafir, ya, dan husni akibatil mukminin, dan bagusnya keadaan ya akhir ya orang-orang beriman. Ya, orang-orang beriman ya sekalipun di awal ya mendapatkan kesusahan ya dan penderitaan, akan tapi ya akhir akibatnya adalah kebaikan. Ya akhir akibatnya adalah kebaikan. Kemudian ya di antara pembahasan terpenting dalam surat Muhammad yaitu haddul mukminin, ya haddul mukminin, dorongan pada orang-orang beriman alal ighlad fi qitalil kafirin, ya wa fi ahdihim usara. Ya bahasanya dalam surat ini, surat Muhammad, yaitu dorongan pada orang-orang beriman untuk ighlad, ya, yaitu apa? Ya keras, untuk bersikap keras ya ketika apa? Memerangi orang-orang kafir, ya orang-orang kafir ya, terlebih yaitu orang muharib, yaitu kafir harbi, ya, dan juga apa? Wa fi ahdihim usara, yaitu supaya menjadikan mereka usara. Apa usara? Apa Abdullah? Tawanan, ya, menjadikan mereka sebagai apa? Usara, yaitu ya tawanan, yang menjadikan mereka sebagai usara, yaitu tawanan. Kemudian ya yang ketiga di antara pembahasan terpenting yang terdapat dalam surat ya surat Muhammad, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa'dul mu'minin bin nasr. Itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ya kepada orang-orang beriman dengan kemenangan. Ya, mata nasrullah. Ya, tatkala mereka menolong agama Allah, yaitu memperjuangkan agama Allah supaya tinggi ya di muka bumi ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan ya memberikan kemenangan, akan menjanjikan ya kemenangan, yaitu tatkala mereka nasrullah taala wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu menolong agama Allah, yaitu apa? Memperjuangkan ya bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala ini tinggi di muka bumi ini, ya, wa tabsyiruhum bil jannah wa ma fiha min na'im, dan juga ya pemberian kabar gembira untuk orang-orang beriman ya dengan surga Allah Subhanahu wa taala dan apa yang terdapat di dalamnya dari kenikmatan, ya, dan juga lawannya yaitu apa? Tawa'udul kafirin. Tawa'ud, apa tawa'ud? Apa wa'id? Ancaman. Jadi tawa'ud itu juga sama. Ya, tawa'ud ya sama dengan apa? Wa'id. Yaitu ancaman ya kepada orang-orang kafir ya bita'asah wal khaybah. Ya, bahasanya mereka akan mendapatkan apa? Ya kerugian ya karena tidak mengikuti ya dalam beriman pada Allah dan Rasulnya, ya, wal khaybah, dan apa? Kerugian. Ya, wa taubihuhum ala adami ikhtibarihim wa ti'adihim. Wa taubihuhum, ya, taubih, apa taubih? Wabbaha yuwabbihu taubihan. Apa taubih? Bikha, Hah? Penghinaan, yaitu supaya apa? Menghinakan, yaitu kepada orang-orang musyrik. Ya, kenapa? Ala adami i'tibarihim, yaitu bahasanya itu mereka ya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak mengambil iktibar, ya, tidak mengambil pelajaran, ya, tidak mengambil pelajaran watti'adzihim, dan juga tidak mengambil apa? Wejangan, ya, nasihat. Jadi apa? Apabila seorang muslim ya tidak mengambil ya ibrah,
ya pada kehancuran ya orang-orang kafir yang dahulu, ya yang para rasul diutus pada mereka, ya bisa jadi dia menyerupai apa? Ya orang-orang kafir, karena orang-orang kafir itu biasanya apa? Lalai. Ya, lalai terhadap apa? Peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ya kaum muslimin juga apa? Ya supaya mengambil ibrah, ya mengambil nasihat, ya mengambil wejangan wa ittiad, ya dari apa yang telah terjadi, ya dari kehancuran ya umat-umat terdahulu, ya yang mereka memiliki kekuatan yang sangat, ya akan tapi karena kesombongan, kelalaian, ya Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Kemudian yang keempat diantaranya adalah dzikru janib min mawaqif al-munafikin minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa min da'watihi, yaitu disebutkan tentang ya mauqif, ya sikap orang-orang munafik, ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dan juga dari dakwahnya, ya dan juga ya disebutkan tentang wa dzikri, ya wa dzikru ba'di awsafihim adzamimah, yaitu penyebutan tentang sebagian sifat orang-orang munafik yang adzamimah. Apa dzamimah? Awsaf, ya dzikru ba'di awsafihim adzamimah. Apa adzamimah? Apa? Yang tercela. Ya, jadi ini tambahan mufradat bagi antum, nanti ditaruh di apa? Buku tersendiri. Tambah ya tambahan sebagai tambahan apa? Mufradat. Nanti asalnya apa? Ya dzamimah, dzam, ya dzummu, ya dzamman. Tapi di sini apa? Ada ya di situ ya bisa jadi ada isim yang lain, ya yang pecahan dari ya isim apa? Isim yang lainnya. Itu pecahan dari fiil, ya kemudian di sana ada isim-isim yang lainnya, yaitu dzamimah, yang sifat mereka yang tercela, ya sifat mereka yang tercela. Kemudian ya penjelasan tentang anna nifaqal bayan, anna nifaqal munafikin kana bisabab istihwadhi syaitani alaihim. Penjelasan bahwasanya kemunafikan ya orang-orang ya munafik itu disebabkan oleh istihwad asyaitan alaihim. Apa istihwad? Istahwada yastahwid, karena istihwad itu apa? Karena syaitan telah apa? Menguasai mereka, ya telah menguasai ya mereka orang-orang kafir. Dan juga ya tawa'udduhum, itu lagi yaitu apa? Ancaman kepada orang-orang musyrikin bisu'il masir, yaitu dengan apa? Buruknya tempat kembali fi hayatihim wa ba'da mamatihim. Yaitu apa? Ya, buruknya tempat kembali mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir dalam kehidupan mereka dan juga setelah kematian mereka, yaitu kekal dimasukkan ke dalam ya neraka. Kemudian yang keenam bahwasanya tawadul kafirin bi khubud a'malihim, ya ancaman bagi orang kafir dengan khubud a'malihim. Apa khubud? Fa ahbatallahu a'malahum. Apa khubud? Ahbata ha Allah membatalkan bi khubuti a'malihi, khubut, ya khubut, ya itu adalah apa? Batalnya amalan mereka. Kemudian juga yang terakhir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman ya supaya taat pada Allah dan Rasulnya dan melarang ya dari berputus asa, ya dan juga ya pemberian kabar gembira yaitu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, ya dan juga di dalam surat Muhammad ini peringatan dari sifat bukhl, ya dari sifat bakhil, dan supaya ya orang-orang beriman berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pembahasan yang terdapat dalam ya surat Muhammad. Kemudian kita baca tafsir Muyassar. Qala mu'allif rahimahullah taala, alladzina jahadu annallaha huwal ilahul haq wahdah la syarikalah. Ya, jadi alladzina kafaru wa saddu an sabilillah ini adalla a'malahum, yaitu mereka adalah orang-orang yang ingkar, juhud. Ya, juhud ini apa? Ingkar, mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang hak. Ya, wahdah, yaitu semata. Ya, tidak ada sembahan lain yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah.
Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasaddun nas an dinihi. Orang-orang kafir itu apa? Yang menghalangi manusia dari agamanya, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka adhaballahu a'malahum atau ahbatallahu a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, akan membatalkan amalan-amal mereka, wa abtalaha, dan Allah Subhanahu wa taala akan membatalkannya. Jadi tadi antum ada tambahan apa? Abtala dan apa? Ahbata. Itu berarti apa? Semakna. Wa asqahum bisababiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka itu syaki. Apa syaki? Sengsara, celaka. Wa asqahum bisababiha. Karenanya. Karena apa yang mereka lakukan itu dari menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina saddaqullah, dan orang-orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u syar'ahu, dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, wasaddaqu bil kitab, dan mereka membenarkan kitab alladzi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, wa huwal haq, dan kitab ini adalah yang hak, alladzi la syakka fihi min rabbihim, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwasanya kitab ini dari Allah Subhanahu wa taala. Afa anhum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan mereka. Wa satara alaihim, ma'amilu minas sayyi'at, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan apa? Satara, yaitu menutupi atas mereka dari apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan, akan ditutupi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dihapus dosa-dosanya. Falam yu'aqibhum 'alaiha, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengikop mereka di atas kesalahan-kesalahan tersebut. Terlebih lagi wa aslaha sa'nahum fid dunya wal akhirah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariatnya, membenarkan kitab Al-Qur'an, dan mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki keadaan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian dzalikal idlal wal huda, yang demikian itu bahwasanya pensesatan dan juga petunjuk. Ini membahas dua hal tentang kesesatan atau pensesatan dan petunjuk. Sababuhu, sebabnya, annalladzina kafaru, ini sebab kesesatan, bahwasanya orang-orang kafaru, yaitu orang-orang kafir, ittaba'u syaitan fa'ata'uh, mereka mengikuti syaitan, kemudian setelah mengikuti mereka menaati syaitan. Ini akan tersesat, akan menjadi sesat. Adapun wa annalladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, ittaba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa bihi minan nur, mereka orang-orang beriman, mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang datang dengannya dari cahaya, wal huda, dan juga petunjuk, kama bayanallahu taala fi'lahu bil fariqaini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perbuatannya yaitu pada bil fariqaini, yaitu bil fariqaini, dua kelompok, farik, dua lawan, misalnya main sepak bola, farik awal dengan farik tani, itu misalnya farik, itu maksudnya seperti itu, yaitu kelompok satu dengan kelompok yang kelompok satu, yaitu ahlul kufur, dan kelompok yang kedua adalah ahlul iman, bima yastahiqani, dengan apa yang pantas, layak, yang berhak untuk mereka. Yani di sini yadribu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala yadribu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala membuat. Jadi yadrib di sini bukan bukan maknanya memukul, tetapi membuat amsal, yaitu permisalan, linnasi amsalahum, kemudian fayulhaqu bikulli qaumin minal amsal, maka diikutkan, disertakan setiap kaum, setiap farik tadi, kelompok tadi, minal amsal, yaitu yang semisalnya, wal askal, dan yang serupanya, ma yunasibu, apa yang sesuai dengannya. Kalau orang beriman, maka nanti akan diikutkan dengan yang semisal mereka. Begitulah orang kafir mengingkari Allah, juhud, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, maka akan disertakan dengan yang semisalnya. Insyaallah bisa dipahami kan di sini.
ya. Insyaallah kita ke depan yaitu lebih apa? Tambahkan mufradat ya bagi antum walaupun secara apa? Ringkas. Mungkin bisa dikumpulkan dalam lembar ya, satu lembar kemudian bisa diingat-ingat ya ke depan supaya apa? Mufradat antum lebih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.